Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dia Zahira dari Home Group 3, ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang website. Jadi website yang kami pilih adalah Greenpeace Indonesia. Jadi Greenpeace Indonesia merupakan organisasi yang berkampanye independen menggunakan aksi yang kreatif tanpa kekerasan dalam mengungkap masalah-masalah lingkungan, sehingga dapat terwujudnya masa depan yang damai dan hijau. Alasan kami memilih website Greenpeace Indonesia adalah karena website resmi ini merupakan organisasi mengenai alam yang sudah lama berdirinya sejak tahun 1971. Jadi dari website ini kita juga dapat mengetahui banyak informasi mengenai gerakan kelestarian lingkungan dan juga banyak sekali artikel-artikel mengenai lingkungan hidup. Dan juga menurut kami Greenpeace merupakan organisasi yang memiliki aksi nyata dalam melakukan perubahan, yaitu mereka menghimpun relawan dan juga donasi dari masyarakat. Selanjutnya di dalam Greenpeace juga terdapat tempat di mana dijelaskan frequently asked question dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan juga kemenangannya, laporan auditor tahunan. Jadi mereka memiliki laporan auditor tahunan yang di-upload di websitenya, kontak dan juga sejarah berdirinya Greenpeace, pendanaan, dan juga nilai-nilai dasar yang mereka jadikan landasan dalam berorganisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Greenpeace. Jadi Greenpeace itu sebenarnya organisasi kampanye independen dan Greenpeace itu memiliki pendanaan dari pemerintah dan juga masyarakat. Namun karena Greenpeace itu memiliki nilai dasar independensi, maka dia tidak menghimpun dari investor asing atau dari manapun itu. Jadi mereka lebih menghimpun dana dari masyarakat. Greenpeace di Indonesia berdiri pada 1 Januari tahun 2005, memiliki kantor di Jakarta Selatan dan juga diketuai oleh Longgena Ginting. Greenpeace sendiri memiliki 4 nilai dasar, yaitu yang pertama aksi tanpa kekerasan, karena menurut Greenpeace kita harus memiliki aksi yang cerdas, yaitu tidak menggunakan kekerasan namun menggunakan aksi nyata. Apa maksud dari tidak punya kawan atau lawan? Karena menurut Greenpeace kita bersama-sama bergotong royong untuk mewujudkan aksi nyata tanpa memperhatikan apakah dia oposisi atau lawan, tapi Greenpeace selalu merangkul semuanya. Lalu mempromosikan solusi, yaitu dengan merancang kampanye-kampanye dan juga sebelumnya telah melakukan riset yang sangat baik. Tujuan dari kampanye itu sendiri apa sih? Yaitu menghentikan dan menentang perusakan lingkungan. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan utama dari Greenpeace. Yang pertama adalah menciptakan perubahan lingkungan yang lebih baik. Bagaimana jalannya? Yaitu melalui realisasi nyata perubahan lingkungan. Seperti misalnya yang dilakukan. Nah, ini batalkan pembebasan dan pengawasan RUU pertambangan minerba. Nah, itu termasuk dari bentuk perubahan yang ingin dilakukan oleh Greenpeace. Selanjutnya adalah mendorong energi terbarukan. Nah, seperti misalnya peta jalan energi surya di Bali. Jadi, bagaimana Greenpeace mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membuat energi terbarukan supaya energi yang ramah lingkungan sehingga bumi tetap sehat. Selanjutnya menjaga kelestarian hutan. Jadi ini adalah tujuan utamanya di Indonesia karena Indonesia sangat memiliki banyak hutan-hutan yang harus dijaga. Namun pada kenyataannya banyak kerusakan yang terjadi seperti penebangan hutan liar atau hutan yang tidak dijaga sehingga ekosistem dari hutan sendiri itu terganggu. Misalnya kebakaran hutan atau orang hutan yang kehilangan tempat tinggalnya. Selanjutnya ada menjaga kelestarian perairan dan laut. Jadi misalnya ada kasus yaitu perairan Karawang. Jadi pokoknya kita Greenpeace berupaya untuk menjaga kelestarian laut melalui kampanye kita untuk memperbaiki lingkungan. Selanjutnya mengajarkan kepedulian sosial. Jadi Greenpeace juga turun langsung kepada masyarakat dalam bentuk misalnya memposting sesuatu di Instagram, di Twitter, atau di YouTube agar masyarakat tahu dan peduli sehingga dapat tergerak hatinya untuk ikut serta turun langsung, baik melalui menjadi relawan atau menjadi bagian dari donatur, seperti itu.
Selanjutnya saya akan membahas program-program Greenpeace. Jadi Greenpeace memiliki program utama, banyak sebenarnya programnya. Namun yang digalakkan di Indonesia adalah yang pertama adalah energi terbarukan. Jadi di bidang energi, revolusi energi untuk mengatasi ancaman terbesar bumi. Jadi karena bumi sekarang sedang banyak perubahan iklim yang drastis atau yang ekstrim, maka Greenpeace membuat kampanye, terutama pada kasus perairan Karawang dari minyak, pulihkan perairan Karawang dari minyak. Jadi dalam kasus ini, tumpahan minyak kegiatan operasi PT Pertamina Hulu Energi di offshore Northwest Java yang terjadi tanggal 12 Juli 2019 itu membuat pantai rusak dan juga ekosistemnya terganggu. Seperti dapat dilihat, tumpahan minyak telah mencemari pantai sehingga banyak ikan-ikan yang mati. Selanjutnya ada kampanye hutan api. Nah, ini adalah bentuk dari program hutan, di mana kampanye ini bertujuan untuk melindungi hutan, kelestarian hutan. Dalam kasus ini, kampanye hutan api seperti yang terjadi kebakaran hutan di Kalimantan itu termasuk hal-hal yang harus ditangani lebih cepat. Berikut adalah foto-foto dari pekerja Greenpeace atau relawan yang telah berhasil memulihkan hutan. Selanjutnya ada Selamatkan Karimun Jawa. Jadi dalam kasus ini, ini di bidang iklim, Karimun Jawa adalah kasus yang ada di Indonesia. Jadi Karimun Jawa sendiri adalah tempat di mana lautan yang memiliki terumbu karang yang sangat bagus. Nah, keindahan terumbu karang di Taman Nasional Karimun Jawa terancam oleh berbagai hal, mulai dari lalu lintas kapal, tongkang, batu bara, hingga penangkapan ikan menggunakan potos dan cantrang. Jadi, banyak sekali kapal yang berlabuh dan juga menggunakan ibaratnya gimana ya? Dia berhenti dan juga menggunakan standarnya menancapkan ke dalam terumbu karang, sehingga terumbu karang mengalami kerusakan. Dan juga banyak nelayan yang menggunakan potas dan cantrang untuk mengambil ikan dari lautan dan juga pukat harimau. Nah, hal tersebut yang sedang digalakkan oleh Greenpeace untuk menyelamatkan Laut Karimun Jawa. Selanjutnya, lindungi Sungai Putri. Nah, lindungi Sungai Putri ini merupakan aksi dari melindungi hutan. Jadi, sebuah bentang hutan gambut di Kalimantan Barat seluas 57 hektar merupakan habitat orang hutan terbesar di Indonesia. Mengapa demikian? Jadi pada dasarnya itu merupakan lokasi ruang habitatnya orang hutan, tapi karena karena dirusak jadi lahan gambutnya diubah untuk lahan kelapa sawit. Jadi dibuat kanal di tengah dan juga hal tersebut membuat orang hutan kehilangan tempat tinggalnya, sehingga 900 sampai 1.200 orang hutan tidak memiliki ruang hidup. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan kondisi nyata lingkungannya, bagaimana lingkungan nyata di program Greenpeace Indonesia. Jadi dapat dilihat tumpahan minyak di perairan Karawang berdampak pada pohon mangrove di pantai Sedari, di mana pohon mangrove tersebut telah terkontaminasi oleh minyak, sehingga sebenarnya pohon mangrove tersebut sudah mati karena telah terkontaminasi minyak dan juga memerlukan waktu yang lama untuk dapat kembali ditanam dan hidup. Selanjutnya ada warga yang sedang membersihkan pantai Sedari yang kotor. Jadi minyak dari hasil tadi yang ditumpahkan oleh Pertamina membuat warga harus bergotong royong untuk membersihkan pantai. Dan juga pastinya di pantai ikan-ikannya banyak sekali yang mati di pantai Cemara Jaya karena dampak dari minyak yang terkontaminasi tersebut. Selanjutnya, kondisi nyata di Karimun Jawa adalah beberapa kapal sebenarnya sering sekali berlabuh di atas Karimun Jawa dan juga menanamkan tongkangnya ke dasar laut, sehingga banyak terumbu karang yang rusak. Dapat dilihat rusaknya terumbu karang di Karimun Jawa sangatlah parah, sehingga membutuhkan waktu yang lama, hampir beberapa puluh tahun, 20 sampai 50 tahun untuk membuat terumbu karang pulih.
Selanjutnya, kondisi di Sungai Putri. Di Sungai Putri memiliki kondisi yang sangat menyedihkan karena Sungai Putri sendiri merupakan dapat dilihat orang hutan di Sungai Putri tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap orang hutan yang masih ada. Jadi selama 30 tahun terakhir industri ekstraktif telah merusak ribuan hektar rumah orang hutan dan juga menjadikan kebun kelapa sawit. Selanjutnya, faktor keberhasilan dan kendala. Jadi saat pelaksanaan program-program tersebut terdapat pendukung dan kendalanya. Jadi yang saya akan jelaskan pertama, tumpahan minyak di perairan Karawang. Banyaknya donasi relawan yang diberikan. Hal tersebut membuat yang telah mensuplai dana. Lalu pemberian upah oleh Pertamina kepada masyarakat yang membantu. Jadi Pertamina memberikan upahnya terhadap masyarakat yang telah membantu sebagai bentuk apresiasi, dan juga pengerahan personil dari kapal dari Pertamina merupakan bentuk tanggung jawab karena terjadinya peristiwa tersebut. Kendalanya kerusakan kulit akibat kontak dengan minyak mentah. Jadi banyak sekali warga yang mengalami kerusakan kulit atau banyak sekali jadinya yang gatal dan juga merah-merah seperti itu. Minyak memanas dan terpancar di siang hari karena tadi banyak minyak yang telah tumpah di lautan, sehingga saat matahari di siang hari bersinar, udara terasa panas karena pancaran dari minyak. Lalu kurangnya penjelasan mengenai penyebab utama tumpahan. Jadi sampai sekarang Pertamina belum memberi statement apa dan bagaimananya mengenai tumpahan minyak. Sumber minyak belum ditutup, dan ironisnya sampai sekarang sumber minyak tetap ada di sana dan belum ada tindak lanjut dari Pertamina. Selanjutnya, Save Karimun Jawa. Nah, pada program ini didukung oleh masyarakat dan juga kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace International. Kendalanya kurangnya kesadaran perusahaan batubara dan nelayan. Jadi banyak sekali perusahaan batubara yang tidak mengikuti SOP-nya. Dan juga nelayan yang masih bandel, masih tidak mengikuti aturan dalam mencari ikan. Misalnya tadi menggunakan pukat harimau, cantrang, potras gitu. Jadi dan juga ketidaktegasan pemerintah membuat hal ini semakin buruk, sehingga masih banyak kapal yang melintas di Taman Nasional karena kurangnya pengawasan. Selanjutnya, lindungi Sungai Putri. Jadi program ini didukung oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YARI), Wetlands International Indonesia, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kendalanya apa sih? Kendalanya itu kurangnya kesadaran perusahaan dan pihak-pihak yang melakukan penebangan. Jadi mereka seolah lepas tangan. Mereka perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab, sehingga memperlambat proses dari pemulihan Sungai Putri. Jadi sulitnya memantau Sungai Putri selama 24 jam karena lokasinya yang berada jauh dari perkotaan dan sulit di Kalimantan Barat, sehingga banyak sekali misalnya kita sudah berusaha untuk menjaga dan juga merehabilitasi, tapi tetap terulang karena kita tidak bisa melakukan pemantauan 24 jam. Selanjutnya, perusahaan merasa sudah memiliki izin penebangan. Nah, perusahaan tidak mau bertanggung jawab karena mereka merasa sudah memiliki izin. Hal tersebut juga merupakan kendala karena masih ada miskomunikasi dari perusahaan dan juga dari pemerintah. Jadi menurut saya saran utamanya adalah pemerintah seharusnya memperketat peraturan keberlangsungan lingkungan hidup dan menghukum tegas para pelanggarnya. Hal tersebut hal yang utama yang harus dilakukan karena tidak bisa hanya organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang turun, harus ada pemerintah sebagai tokoh atau orang yang membuat kebijakan sehingga dapat mengendalikan laju kerusakan di lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.